Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita pengalaman kejadian ya, yang tepatnya kejadian yang begitu mungkin agak agak ke mistis gitu ya, ke di luar pikiran kita. Yaitu kejadian gimana saya mungkin bisa dibilang disesatkan oleh apa ya? Saya pakai Google Map gitu, tapi itu dilarikan ke kuburan gitu ya. Jadi, nah, awal ceritanya itu seperti ini. Kejadiannya di tepatnya tanggal 18 tuh ya, tanggal 18 kalau tidak salah Sabtu itu. Jadi sehari sebelumnya saya ada pesanan gorden tuh dari adik teman saya. Pesanan gorden, jadi bilang saya besok gitu, hari Sabtu kan. Ini hari Jumat sudah nanggung itu. Jadi Sabtu oke. Ya, jadi karena saya belum kenal kan, saya kenal sama kakaknya, jadi dia dapat jemput dari kakaknya itu, saya membuat gorden tuh. Jadi kasih Google Map, alamat Google Map gitu kan. Jadi nah, pada hari Sabtu itu saya tepat habis zuhur jam 1 ya, jam 1 itu memang agak mendung sih, jadi saya siap jas hujan pas segala macam kan. Nah, saya jalan kan, pas sudah sampai Bedungun, Batu Miang. Sampai Batu Miang itu tiba-tiba gerimisnya agak deras gitu kan, agak besar, agak deras sedikit, hujan gitu kan. Jadi saya berhenti di dekat jembatan Kodim tuh pakai jas hujan. Nah, pakai jas hujan saya berhenti. Nah, habis berhenti sampai Sambaliung di depan PLN ya, dekat PLN, dekat Asowa, sudah PLN naik gunung itu Asowa, Perumahan Asowa. Jadi situ kan saya nyalakan Google Map saya gitu. Jadi yang dikasih alamat di WA-nya itu saya punya Google Map, katanya di Asowa gitu. Saya taunya Asowa di situ saja. Jadi pas saya nyalakan katanya 2 kilometer lagi, terus 2 kilometer. Jadi saya bingung. Di luar pengetahuan saya ada Asowa 2 atau gimana gitu kan. Jadi saya terus ngikuti 2 kilometer. Saya ikuti petunjuk alamat dari Google Map itu. Jadi saya ditujukan 1 kilometer belok kanan gitu kan. Nah, jadi di situ ada perumahan sih memang. Karena belum betul menuju perumahan itu, kayak dari gunung kelihatan perumahan. Jadi saya nelusuri gitu kan, lewat jalan tanah gitu kan, karena di sana sudah agak reda hujannya, tinggal gerimis kecil kan. Jadi saya turun, ada turunan tanah gitu, jadi saya jatuh. Nah, habis jatuh saya telepon si mbaknya itu. Nah, mbak, motor saya biarkan terlentang gitu, saya matiin kuncinya aja, terlentang sama buku gorden apa segala macam. Saya juga bawa dagangan tas juga kan ya. Nah, saya telepon si mbaknya itu, terus, mbak ini di mana perumahannya gitu kan. Jadi saya ada dekat perumahan, di situ ada ekskavatornya gitu kan, yang tapi ekskavator lagi standby ya, bergali-gali tanah gitu kan. Oh bukan mas, katanya. Perumahan saya bukan di situ gitu kan, perumahan saya bukan di situ. Oh, habis bilang bukan di situ itu, jadi dia suara HP itu kerosok-kerosok gitu kan, kerosok-kerosok, langsung nggak ada suaranya, si mbak itu mati, jep gitu kan, mati. Layar mati, saya nyalakan, padahal dari rumah saya lihat casnya itu penuh gitu kan, penuh. Jadi ya saya inisiatif, kebetulan saya bawa power bank, saya cucuk power bank, tidak nyala juga gitu kan. Biasanya nyala gitu kan, kalau habis baterai cucuk power bank, udah lama nyalakan nyala. Jadi nah, saya ikuti aja, terus saya jalan terus Google Map itu ngomong gitu. Jadi saya nggak tahu, saya kurang ngerti juga Google Map itu, kalau HP-nya mati atau gimana mungkin tetap bisa ngomong atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi di situ saya aneh aja gitu. Jadi Google Map itu tetap ngomong, bilangnya terus nanti belok kanan apa, biasa ngomong gitu Google Map-nya. Jadi saya ditujukan ke jalan yang rimbun gitu kan, rimbun kayak jalan setapak, tapi ada jalan mobil gitu kan, setapak. Saya masuk, tiba-tiba saya pikir, mana mungkin ada perumahan di jalan seperti ini gitu. Jadi saya balik tapi Google Map itu ngomong putar balik, tapi saya tetap nggak mau ke alamat situ kan. Saya balik lagi ke Asowa yang ke perumahan Saodah gitu kan, perumahan Saodah situ.
Tapi saya keliling, siapa tahu ada apakah gitu kan, gimana ketemu mbaknya atau gimana, karena HP-nya udah mati gitu kan, saya tidak bisa ngubungi siapa-siapa gitu. Tapi saya tetap semangat untuk mencari alamat itu gitu, walaupun saya sudah keliling-keliling kan. Nah di situ ada agak habis hujan kan, agak panas, nanti hujan lagi gitu kan. Nah jadi tetapi tetap saya pakai mantel gitu karena masih mendung itu, kadang gerimis lagi kan. Nah jadi saya di mana ini, saya yang ngomel-ngomel saya dalam hati kan, gimana alamatnya ini, saya tidak bisa ngubungi, HP mati gitu. Tapi tetap semangat mencari rumah, namanya kita jualan kan, siapa tahu rezeki gitu kan. Nah habis itu tapi Google Map ini tetap nyala gitu. Nah saya heran gitu kan. Jadi saya ikuti aja alamat Google Map itu, walaupun saya ragu-ragu gitu kan. Siapa tahu di balik jalan yang tadi berimbun tadi ada perumahan gitu. Jadi saya ikuti biasa dari Saopron Saodah itu yang dekat PLN itu 2 km, saya ikuti kembali lagi 2 km terus belok kanan. Pas sudah sampai jalan itu saya masuk kan. Banyak 600 meter lagi Anda sampai tujuan gitu kan alamat. Jadi nggak yakin, saya balik lagi nggak yakin lagi balik. Nggak mungkin kan di hutan-hutan gitu ada perumahan gitu. Ya mungkin adalah jalan-jalan yang sering dilewati orang kelihatan kan, ini nggak ada, kayak ada rumput-rumput tinggi gitu, jarang dilewati. Tapi pas saya balik dia bilang lagi putar arah, kita putar balik. Tapi saya pikiran siapa tahu di balik hutan ini ada perumahan lah gitulah gimana. Tetap saya balik karena sudah HP mati, nggak tahu kan, nggak bisa nelpon yang punya punya alamat gitu kan. Saya banyak 600 meter sampai tujuan. Pas sudah saya masuk aja kan dengan berani kan sih, dengan ya merinding sih, serem kan gitu, namanya hutan gitu kan. Ada jalan ya, ada bekas jalan mobil aja tapi sudah ditumbuhi rumput-rumput gitu. Nah, pas sudah 600 meter, mungkin tepat 600 meter, lihat di depan itu, saya udah lihat kan di depan itu mentok gitu, udah ada jalan lagi, putus gitu, buntu kan. Cuma ada pohon-pohon kecil, rumputan banyak kan, buntu lah jalannya. Nah pas saya stop di situ, jalan buntu, Google Mapnya ngomong lagi gitu, Anda telah sampai tujuan. Saya heran kan, sampai tujuan, tidak ada rumah. Pas saya lihat ke kiri, di situ banyak kuburan. Nah di situ mungkin ada kuburan tua mungkin atau gimana. Ada 20-30 kuburan, agak naik atas gunung gitu kan. Wih, saya kaget, merinding itu. Jadi kok saya diarahkan ke kuburan gitu, apa mbaknya pokoknya lagi di kuburan atau gimana, tapi sepi gitu kan. Jadi saya bingung gitu kan, campur merinding gitu. Dengan tidak pikir panjang saya putar balik gitu kan. Saya pikirannya sudah lain-lain kan, wah ini enggak benar ini mungkin. Ya mungkin pikiran saya mungkin ada makhluk halus atau gimana yang minta antar ke situ atau gimana. Pada saat saya pakai jas itu mungkin ada yang saya tahu nggak ngerti kan. Saya putar balik dengan merinding. Saya berpikiran langsung ke HP gitu. Kenapa bisa HP mati? Saya tidak bisa menghubungi si mbak itu gitu. Tiba-tiba gitu HP tidak pernah mati, kok mati baterai penuh gitu. Nah tapi Google Map nyala gitu kan. Jadi saya dalam perjalanan balik itu saya pikir kalau HP ini saya nyala, sudahlah berarti betul gitu kan. Dalam hati saya diikutin gitu kan, minta antar ke kuburan gitu atau gimana, atau disesatkan atau gimana gitu. Jadi ya pas sudah saya berhenti karena gerimis lagi, saya berhenti di agak rindang gitu kan, ada pohon-pohon rindang itu pinggir jalan. Saya berhenti, saya nyalakan HP, saya kaget gitu, HP saya tiba-tiba nyala gitu. Nah dari tadi saya nyalakan nggak nyala gitu kan, tapi Google Mapnya tetap ngomong gitu, menunjukkan ke arah kuburan situ. Nah saya terdiam sejenak kan, jadi berpikir, oh kok bisa gini gitu kan. Jadi pikiran saya, mungkin saya sengaja HP dimatikan supaya tidak bisa menghubungi yang punya rumah ini. Jadi biar saya ke situ mungkin mengikuti Google Map. Kalau saya HP nyala, saya hubungi kan, otomatis saya bisa gitu langsung dapat rumahnya gitu kan. Itu tiba-tiba HP mati, Google Map tetap nyala gitu kan. Saya heran gitu. Nah
HP mati, Google-nya tetap nyala. Tapi saya nggak tahu tentang Google Map, HP mati atau bisa tetap nyala Google itu atau Google Map-nya atau enggak, saya kurang ngerti. Cuma saya heran aja gitu. Nah, jadi saya tiba-tiba lah saya ke Saudah lagi. Tiba-tiba saya menghubungi kakaknya yang punya koran, teman saya hubungi dia terus minta alamatnya gitu kan. Nah, minta alamatnya. Habis itu ditunjukkan alamat yang jalan singkat-singkat gini. Saya juga hubungi yang punya rumah. Mbak, saya gini sudah keliling-keliling udah dapat gini. Rumahnya di mana gini. Saya sampai ke kuburan gitu. Saya kasih tahu dia kan. Saya WA juga. Jadi saya dipotokan depan gangnya itu, saya fotokan. Dipotokannya, ini Mas rumah saya jalannya masuk. Wih, berarti lain gitu kan. Ya sudah, saya ketemu teman saya sempat masuk lagi ke perumahan Saudah. Ketemu teman saya Juli kan. Oh enggak, gimana, kenapa tadi, dari mana? Cari alamat ini jalan ini, saya lihat fotonya, ini jalan masuknya. Dia enggak tahu kan. Ya sudah, enggak tahu. Jadi ya dengan alamat yang dikasih kakaknya itu sama yang dipotokannya itu, saya kembali lagi di jalanan yang jembatan Sambaliung, terus saja jangan belok kanan, terus saja naik gunung itu lewat sana. Alhamdulillah ketemu gitu kan, ya agak lumayan jauh juga sih, jadi ketemu di perumahan situ. Biasanya Saudah 2 kah atau gimana katanya seperti itu. Baru berapa rumah jadi. Nah, itulah saya sampai itu mau asar, sudah mau ajan asar jam 3:30 ya. Dari jam 1 di rumah udah kerasa keliling-keliling ada di 1 2 3 4 2 jam setengah. Mau 2 jam setengah saya dari Teluk ke Sambaliung aja 2 jam setengah keliling-keliling. Sebelum itu saya keliling-keliling itu sampai tembus juga ke dekat mau kebangun, sudah dibangun dekat Pasar Senja. Loh, ini kan dekat Pasar Senja sudah dibangun gitu. Saya heran gitu, sebelum saya keliling-keliling itu kan sampai sana juga gitu. Nah, jadi si mbaknya heran. Nah, Mas, Mbak, saya kok sampai ke kuburan gitu. Mbak, tadi ada ke kuburan atau gimana, atau HP Mbak di mana? Saya tahunya di mana HP-nya itu di situ gitu. Di mana HP-nya ada mungkin Google Map menuju ke situ. Saya tahunya seperti itu gitu. Saya tahunya seperti itu. Jadi saya di rumah aja nih, HP saya bilang saya dari rumah. Jadi Mas yang HP-nya pas mati nelpon tadi itu antara 20 menit saya dengarkan aja masih nyala gitu. Nah, masih nyala HP Mas itu bilangnya. Ya sudah 20 menit kirain apakah. Jadi ya saya matikan banyak. 20 menit setelah Mbak saya itu nelpon. Oh, saya kok nelpon langsung mati, Mbak. Krosok-krosok langsung mati gitu. Enggak ada suara Mbak, enggak ada, layarnya mati tapi Google Map saya tetap nyala. Mbaknya tuh terheran-heran gitu kan. Wih, seremnya Mas, gini pokoknya gitulah dia. Nah, itulah pengalaman saya, mungkin bisa dibilang Google Map misterius atau misteri Google Map mungkin ya. Di situ bisa sampai ditujukan ke kuburan gitu kan. Pas kuburan Anda sampai tujuan, itu herannya saya seperti itu. Ada ngomong seperti itu, baru HP mati gitu, nggak bisa ngubungi ke yang punya rumah, tiba-tiba mati tapi Google Map nyala di tujuan kuburan. Nah, setelah habis kuburan HP itu tiba-tiba nyala, saya nyalakan. Nah, itu anehnya. Mungkin kesimpulan saya mungkin ada makhluk halus yang minta antar ke situ gitu kan. Nah, itulah kejadian misteri saya, kejadian aneh yang saya alami 2 minggu yang lalu ya. Ini tanggal 1 Agustus ya. Itulah kejadian, mungkin saya lupa baca doa atau gimana ya. Biasanya baca doa sih itu Pak, kayaknya enggak tahu lah, saya sudah lupa kan baca doa atau enggak ya. Intinya kita mau jalan itu harus baca doa dulu kan, biar kita selamat sampai tujuan gitu aja. Oke, itulah cerita saya mistis ya, cerita mistis pada kesempatan kali ini. Tunggu cerita-cerita berikutnya mungkin yang bisa kita bikin merinding kan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.